Saudara, hari ini jadi hari terakhir keberangkatan jemaah haji gelombang pertama ke Madinah. Selanjutnya gelombang kedua jemaah calon haji Indonesia segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Informasi terkini dari Arab Saudi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 di Madinah, Arab Saudi. Kita sapa Jihan, sementara ini apakah kloter terakhir gelombang pertama jemaah calon haji asal Indonesia sudah tiba di sana, Jihan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Arab Saudi, selamat siang waktu Indonesia, Renata dan juga saudara. Kalau ditanya terkait dengan kloter terakhir gelombang pertama jemaah haji Indonesia ini yang berangkat dari tanah air akan tiba pada pukul 23.00 atau pukul 11 malam nanti. Karena kloter tersebut berasal dari embarkasi KJT atau Kertajati. Jadi nanti kalau kloter terakhir belum sampai ya, sampainya baru nanti malam. Dan memang Renata dan juga saudara, hari ini menjadi puncak kedatangan jemaah haji Indonesia di gelombang 1. Ada tercatat 21 kloter jemaah yang akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dengan total 8.217 jemaah. Dan hingga pukul 8.00 pagi waktu Arab Saudi ini sudah ada 6 kloter jemaah yang tiba sejak pukul 1 dini hari tadi. Di antaranya adalah jemaah dari embarkasi Solo, Palembang, Jakarta, Bekasi, Padang, dan juga Surabaya. Dan Renata dan juga saudara, pergerakan jemaah di Madinah pada hari ini memang padat ya, bukan hanya di kedatangan saja, tetapi juga di keberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah yang juga sangat tinggi, di mana di hari ini di hari tanggal 6 Mei 2026 ada 20 kloter jemaah yang hari ini akan diberangkatkan ke Mekah dari Madinah dengan total ada 7.805 jemaah. Dengan pergerakan jemaah yang tinggi di hari ini, kami petugas haji daerah kerja Madinah ini terus memaksimalkan pelayanan kepada jemaah dari semua tusi layanan ya atau tugas fungsi layanan baik dari layanan akomodasi, transportasi, perlindungan jemaah, kesehatan, dan tak terkecuali juga dari kami dari tim Media Center Haji 2026 di mana memang di hari ini sampai dengan hari ini sejak waktu kedatangan pertama jemaah haji di Tanah Suci secara total sudah ada 97.000 jemaah yang tiba di Madinah melalui Bandara Amma Madinah yang terdiri dari 251 kloter. Persentasenya ini kedatangan jemaah ke Tanah Suci sudah mencapai 47%, Renata dan juga saudara. Sementara Renata dan juga saudara, di tengah padatnya pergerakan jemaah dari rangkaian ibadah yang dijalani di Tanah Suci baik di Madinah maupun juga di Mekah, suhu di Madinah dan di Mekah ini telah meningkat ya sejak beberapa hari kemarin. Di Madinah sendiri di pagi hari suhunya berkisar di 27 derajat Celcius, sementara di siang hari suhunya meningkat menjadi 40 hingga 41 derajat Celcius, dan di malam hari suhu berada di 35 derajat Celcius. Sementara di Mekah gitu ya suhunya mencapai 43 derajat Celcius di siang hari. Memang suhu yang panas, cuaca yang sangat terik ini menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia yang tidak bisa dihindari selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci ini, ditambah dengan cuaca yang terik, sinar matahari yang luar biasa terik gitu ya. Ditambah lagi dengan kelembaban udara di sini yang sangat rendah di Tanah Suci membuat ancaman sengatan panas atau heat stroke ini mengintai jemaah haji Indonesia. Gejalanya pun beragam gitu ya, bahkan kerap tidak disadari oleh jemaah haji Indonesia. Dan oleh karena itu kita juga imbau untuk jemaah haji Indonesia untuk mengenali gejala-gejala heat stroke atau sengatan panas yang bisa saja mengintai jemaah haji Indonesia selama menjalani rangkaian di Tanah Suci. Rangkaian ibadah di Tanah Suci ini. Gejalanya itu ya mulai dari peningkatan suhu tubuh yang signifikan hingga mencapai 40 derajat Celcius atau lebih, lalu ada gejala mual, pusing, hingga juga kram otot. Dan jemaah pun terus diimbau untuk menjaga kesehatan tubuhnya dengan banyak minum air putih, mengonsumsi vitamin, hindari aktivitas fisik di luar ruangan antara pukul 11 siang hingga 4 sore karena memang cuaca panas dan juga suhu atau sinar paparan matahari yang sangat terik gitu, yang tidak biasa dan berbeda tentunya dengan kondisi cuaca yang ada di tanah air. Jadi ini selalu diimbau lagi jemaah haji Indonesia untuk terus mengurangi dan membatasi aktivitas fisik di luar ruangan pada siang hari
lalu juga menggunakan alat pelindung diri memang jika saat mau keluar ruangan dengan menggunakan payung, menggunakan topi, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk sering konsumsi air putih setiap 30 menit atau 20 menit sekali, dan tidak perlu terlalu banyak tetapi sering gitu ya agar tidak dehidrasi. Dan juga yang paling penting, jemaah haji diimbau terus oleh petugas haji Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ini untuk tidak memaksakan diri beribadah ke masjid jika memang kondisi badan sedang tidak fit. Jadi harus eman-eman tenaganya, jangan banyak beraktivitas, jangan memaksakan diri karena memang semuanya balik lagi puncak haji ini masih 2 minggu lebih lagi dari sekarang. Jadi jemaah terus diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Tujuannya ini agar rangkaian ibadah haji yang dijalani oleh jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci ini berjalan dengan lancar, nyaman, khusyuk, dan tujuannya menuju haji yang mabrur. Renata. Oke, baik, jemaah haji Indonesia terus diimbau untuk terus menjaga kesehatannya, apalagi di tengah cuaca yang terik dan juga suhu yang lumayan ekstrim ya, Jihan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak laporannya Jihan Novita langsung dari Madinah, Arab Saudi. Sehat selalu.